Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Penyakit adalah suatu keadaan abnormal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi, atau kesukaran terhadap orang yang dipengaruhinya. Jenis penyakit yang diderita oleh manusia sangat beragam. Ada penyakit disebabkan dari dalam tubuh manusia maupun dari luar tubuh manusia seperti kegagalan fungsi organ tubuh, bakteri, kuman, racun, virus, atau keturunan. Penyakit yang umumnya paling sering diderita oleh rakyat Indonesia antara lain adalah diare, dermatitis atau penyakit kulit, demam berdarah, sakit kepala, atau migrain. Penyakit kronik adalah jenis penyakit yang diderita dalam jangka waktu lama dan berkembang secara perlahan dan dapat menyebabkan kematian. 4 penyakit kronik yang utama adalah penyakit kardiovaskular seperti jantung dan stroke, kanker, penyakit pernafasan kronis seperti penyakit paru dan asma, serta diabetes. Semua penyakit ini kebanyakan diakibatkan dari lingkungan hidup yang tercemar dan gaya hidup yang tidak sehat. Ada 6 faktor utama yang mempengaruhi kesehatan kita yaitu 1. Air. Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari, termasuk diantaranya adalah sanitasi. Manfaat air untuk tubuh diantaranya berfungsi untuk menjaga kesegaran, membantu pencernaan, dan mengeluarkan racun. Untuk konsumsi air minum menurut Departemen Kesehatan, syarat-syarat air minum yang baik adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. 2. Udara. Udara di bumi memiliki beberapa unsur yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Salah satu unsur yang paling penting adalah oksigen. Kita bisa hidup beberapa hari tanpa makanan dan air, tapi tidak dapat hidup selama 4 menit saja tanpa oksigen. Bahkan sel-sel otak kita akan mati bila dalam waktu 15 detik tanpa adanya oksigen. Setiap sel di dalam tubuh manusia membutuhkan oksigen untuk membelah, untuk bertumbuh, dan untuk sel tetap hidup. 3. Olahraga. Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Banyak sekali manfaat olahraga bagi kesehatan tubuh kita. Olahraga sedikitnya 10 menit setiap hari membuat mental menjadi lebih sehat, pikiran jernih, mengurangi stres, dan memicu timbulnya perasaan bahagia. Selain itu, manfaat olahraga bagi kita membuat peredaran darah menjadi lancar, membakar lemak dan kalori, serta mengurangi resiko darah tinggi dan obesitas. 4. Makanan dan minuman. Manusia sebagai makhluk hidup membutuhkan asupan berupa makanan dan minuman untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan bagi tubuhnya. Setiap makanan mempunyai kandungan gizi dengan masing-masing manfaat yang berbeda, seperti protein, karbohidrat, lemak, dan lain-lain. Pedoman gizi seimbang atau PGS berprinsip bahwa setiap orang memiliki kebutuhan gizi yang berbeda, disesuaikan dengan golongan usia, jenis kelamin, status kesehatan, dan aktivitas fisik. 5. Emosi. Pengaruh emosi terhadap tubuh sangat berhubungan erat dengan kelenjar pituitari. Kelenjar ini bertanggung jawab untuk mekanisme yang memicu penyakit, yaitu kelenjar yang berada tepat di bawah otak yang memiliki koneksi dengan area jaringan di otak. Kelenjar inilah yang menghasilkan hormon yang mengendalikan semua fungsi tubuh. Emosi dan perasaan yang kuat berdampak pada pengendalian hormon oleh kelenjar pituitari. Selanjutnya berpengaruh pada sistem saraf tubuh dan akhirnya menimbulkan atau memperparah penyakit peredaran darah, pencernaan, pernafasan, dan kulit. 6. Tidur. Semua makhluk hidup memerlukan istirahat setelah melakukan aktivitas atau kegiatan. Karena aktivitas tersebut menggunakan jaringan sel hidup, sehingga akan timbul kerusakan pada jaringan tersebut. Istirahat ini bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang dimaksud. Selama kita tidur, tubuh mengganti sel-sel yang rusak dengan yang baru, dan limbah serta uap kotor yang terjadi pun dibuang. Terdapat 5 sumber toksin utama yang merusak atau mengganggu kesehatan manusia. 1. Polusi udara. Polusi udara dapat terjadi jika jumlah atau konsentrasi polutan atau zat pencemar di udara sudah melebihi baku mutu lingkungan. Polusi udara dapat disebabkan karena berbagai hal. Yang paling umum adalah disebabkan oleh pembuangan gas karbon monoksida dari kendaraan bermotor dan industri serta asap rokok. Udara yang telah tercemar dapat menyebabkan berbagai masalah terhadap kesehatan manusia secara langsung. Antara lain gangguan saluran pernafasan, bisa menimbulkan penyakit kanker dan jantung,
iritasi pada kulit dan mata, serta dapat menyebabkan keterbelakangan mental pada anak. 2. Polusi air. Sebagian besar pencemaran air dihasilkan oleh kegiatan manusia seperti industri rumah tangga, pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Air yang telah tercemar mutunya menjadi turun, tidak memenuhi standar kualitas yang dapat mendukung kehidupan makhluk hidup, dan bahkan bisa menjadi tempat berkembang biaknya kuman-kuman sumber penyakit seperti kolera, disentri, diare, dan tifus. 3. Buah-buahan dan sayur-sayuran yang terkontaminasi bahan kimia. Jika tidak dipilih secara hati-hati atau tidak diolah dengan cara yang benar, pangan dapat membahayakan kesehatan orang yang menyantapnya, karena mungkin telah tercemar oleh zat-zat berbahaya. Salah satu contoh zat-zat berbahaya yang dimaksud adalah pestisida. Pestisida merupakan sarana untuk membunuh hama-hama tanaman yang telah lama digunakan dalam pertanian. Namun banyak petani yang menggunakan pestisida secara berlebihan atau masih memakai jenis pestisida yang sudah dilarang pemerintah karena terlalu berbahaya bagi kesehatan. Penumpukan zat-zat kimia dalam tubuh tidak berdampak seketika. Perlahan namun pasti akan menyebabkan kerusakan pada jaringan sel dan saraf dalam tubuh yang bisa menyebabkan kanker, leukemia, dan cacat pada anak-anak atau janin. 4. Obat-obatan, bahan pengawet, dan pewarna pada makanan. Banyak orang yang lebih memilih obat-obatan dengan bahan kimia karena dirasa lebih mujarab atau cepat sembuh, tapi kenyataannya tidak begitu. Justru obat kimia membuat tubuh bekerja 2 kali, yaitu mengobati penyakit yang tadinya akan disembuhkan dan mengobati penyakit yang muncul sebagai efek samping dari obat kimia yang dikonsumsi. Pengobatan dengan menggunakan obat kimia memiliki beberapa sifat tertentu, yaitu diarahkan untuk menghilangkan gejala-gejala yang timbul, bersifat untuk mengurangi penderitaannya tapi tidak menyembuhkan, bereaksi cepat namun bisa melemahkan organ tubuh lain, serta selalu diiringi dengan efek samping. Selain bahan kimia pada obat-obatan, saat ini juga banyak bahan kimia yang digunakan dalam proses pengolahan makanan. Bahan kimia makanan tersebut ditambahkan untuk tujuan meningkatkan cita rasa, menambah ketahanan, maupun memberi efek warna yang menarik pada makanan yang dibuat. Bahan kimia makanan yang banyak ditambahkan pada makanan memang sebagian besar merupakan bahan yang masih ditoleransi penggunaannya. Namun sebagian lagi benar-benar merupakan bahan kimia yang berbahaya yang tidak seharusnya dikonsumsi. Kita pasti ingat, masyarakat pernah dihebohkan dengan beredarnya formalin dan boraks yang merupakan bahan kimia beracun, digunakan sebagai campuran makanan. Kedua bahan tersebut adalah sebagian dari bahan kimia yang merusak kesehatan. Masih ada bahan kimia makanan lain yang memiliki tingkat bahaya setara, apalagi jika dikonsumsi secara terus-menerus. Efek yang ditimbulkan bahan-bahan tersebut bisa sangat mengerikan, mulai dari pemicu kanker, kelainan genetik, cacat bawaan lahir saat dikonsumsi ibu hamil, melemahnya kinerja otak dan syaraf, dan masih banyak lagi efek buruk lainnya. 5. Makanan hewan ternak yang tercampur bahan kimia. Selain dari hasil pangan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran yang tercemar oleh bahan kimia berbahaya, kita juga bisa terkontaminasi oleh zat-zat kimia yang berbahaya tersebut melalui daging hewan ternak yang kita makan. Hewan ternak yang mengkonsumsi tumbuhan dan air yang telah tercemar oleh bahan kimia akan menumpuk zat-zat berbahaya tersebut di dalam jaringan daging dan lemaknya. Pada zaman modern ini juga banyak peternak yang mencampurkan bahan-bahan kimia pada pakan ternak yang ditujukan antara lain untuk memberikan kekebalan terhadap suatu penyakit pada hewan ternak dan memicu pertumbuhan hewan ternak agar lebih cepat besar. Zat-zat kimia yang telah menumpuk dan menyatu pada jaringan daging dari hewan ternak tersebut sangatlah sukar untuk diuraikan atau dibersihkan, walau daging yang kita masak sudah benar matang sekalipun. Dengan semakin buruknya keadaan lingkungan hidup yang kita tempati dan gaya hidup yang kita miliki sekarang, mulai dari udara yang kita hirup, air yang kita minum, makan yang kita konsumsi, kesibukan yang kita kerjakan, dan banyak hal-hal lain yang membuat kesehatan kita semakin merosot. Maka itu Keling hadir dengan konsep kesehatan CBA, yaitu Cleansing, Balancing, Activating, memberikan solusi terbaik untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan kita. Cleansing. Cleansing adalah suatu proses membersihkan toksin dalam tubuh kita yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Secara alami tubuh kita juga sudah melakukan cleansing, namun hanya secara ringan melalui proses buang air kecil maupun besar. Sedangkan toksin yang menumpuk dalam tubuh kita jumlahnya jauh lebih banyak. Manfaat dari cleansing antara lain adalah untuk memperbaiki fungsi-fungsi organ tubuh, memperbaiki sirkulasi peredaran darah dan metabolisme, mencegah berbagai macam penyakit kronis, memperlambat proses penuaan, meningkatkan kesehatan dan kesegaran tubuh. Produk-produk dari Keling yang berguna sebagai cleansing antara lain adalah Keling Kinotakara, K-Liquid Chlorophyll, K-Biograin, K-Ayurveda, Redens, dan lain-lain. Balancing.
Yang dimaksud dengan balancing di sini adalah memberikan nutrisi yang seimbang dalam tubuh. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kebutuhan nutrisi bagi setiap orang berbeda, tergantung dari usia, jenis kelamin, status kesehatan, dan aktivitas fisiknya. Banyak orang yang tidak menyadari pentingnya keseimbangan nutrisi. Padahal dengan nutrisi yang seimbang, maka orang akan bisa beraktivitas dengan lebih baik, tidak mudah terserang penyakit, memaksimalkan pertumbuhan pada anak baik fisik maupun mental, membentuk berat tubuh yang ideal, dan mengurangi resiko kecacatan pada janin. Produk-produk Keling yang berguna sebagai balancing adalah K-Liquid Chlorophyll, K-Liquid Organic Spirulina, K-Omega Squat, Gamat, dan lain-lain. Activating. Proses ini bertujuan mengaktifkan sel-sel tubuh untuk mengoptimalkan penyerapan nutrisi dalam tubuh. Caranya dengan meningkatkan pemasukan nutrisi ke dalam sel tubuh dan sel darah yang membantu regenerasi sel darah merah dan meningkatkan kadar oksigen dalam darah, menghambat proses oksidasi dan menstimulasi regenerasi sel organ tubuh untuk bekerja secara optimal dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit. Berbagai macam produk-produk Keling yang dapat digunakan sebagai activating antara lain K-Liquid Chlorophyll, K-CG+, K-Ayurveda, Propolis Platinum, K-Sauda VCO, dan lain-lain. Keling berkomitmen dalam menyediakan produk-produk yang revolusioner dan berkualitas. Produk-produk Keling telah meraih berbagai penghargaan internasional, aman dikonsumsi dan digunakan oleh para konsumen. Setiap produk dari Keling telah diuji dan menerima sertifikasi Badan POM, serta lulus persyaratan syariah dari MUI. Keling, your truly partner, linking you to a better future.